Pemirsa, jangan sepelekan bau gas LPG dari kebocoran selang karena akibatnya bisa sangat fatal. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, kebocoran gas mengakibatkan ledakan dahsyat dan merusak 3 rumah. Seorang pekerja laundry mengalami luka bakar serius. Rumah kontrakannya hancur, guys. Kios laundry di Jalan Bakti Raya Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara porak-poranda akibat ledakan gas 12 kg. Atap bangunan, pintu dan jendela jebol, tembok pun retak sebagian ambrol. Kerasnya ledakan membuat 3 rumah di samping dan belakangnya terdampak kerusakan. Sementara seorang pekerja laundry mengalami luka bakar serius. Peristiwa terjadi pada Minggu pagi saat seorang pekerja laundry menyalakan lampu kamar mandi. Percikan api dari saklar lampu seketika memicu ledakan. Sebelumnya korban pekerja laundry sudah curiga dengan bunyi gas bocor. Korban meminta tolong kepada warga, tapi kebocoran tidak sempat diperbaiki. Ledakannya dari gas laundry. Gas laundry 12 kilo, ada 4, warna pink. Oh, jadi artinya satu meledak nyamber ke semuanya ya, Bu? Kata karyawan laundry ini sih bilangnya lagi pas di kamar mandi, dia nyalain lampu, nah tiba-tiba meledak, jeder gitu. Rumah ibu persis di belakang? Rumah saya persis di belakang laundry banget. Pekerja laundry korban luka bakar kini dirawat di rumah sakit, sementara rumah rusak diperbaiki pemilik laundry. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati dengan cuaca di masa pancaroba ini. Hujan butiran es beserta angin kencang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah, padahal sebelumnya cuaca panas terjadi. Hujan lebat disertai butiran es melanda kawasan dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Gemuruh angin kencang beradu dengan suara keras jatuhnya kristal es di atap rumah. Suasana sempat berlangsung cukup lama. Sebelumnya cuaca terik disertai angin kencang terjadi dalam sepekan terakhir. Analisis BMKG, hujan es dipicu oleh pertumbuhan awan cumulonimbus yang sangat masif akibat tingginya tingkat kelembaban udara. Sebagai fenomena yang terjadi di tempat yang dingin aja ya, tapi ternyata beberapa tahun terakhir ini di Indonesia juga mengalami kejadian hujan es. Warga diminta untuk tetap waspada, terutama saat terjadi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, pohon bambu roboh menimpa sejumlah motor saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut pagi tadi. Batang bambu melintang di jalan memicu kemacetan yang panjang. Sejumlah kendaraan terjebak pohon bambu yang roboh dan menutupi ruas jalan Kolonel Masturi di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Tiang listrik ikut roboh dan menutup ruas jalan utama menuju kawasan Lembang dari arah Cimahi. Arus lalu lintas dari arah Cimahi menuju Lembang maupun sebaliknya terputus dan tidak bisa dilalui. Kemacetan panjang dialihkan ke Jalan Sersan Bajuri dan Jalan Setiabudi. Evakuasi dilakukan secara manual. Robohnya pohon bambu dan tiang listrik dipicu angin kencang beserta hujan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi karena rem kendaraan tidak berfungsi, sebuah bus pengangkut rombongan kesenian terjun ke jurang saat melintas di Tanjakan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 9 orang penumpang luka-luka. Astagfirullahaladzim, makasih. Warga merekam detik-detik sesaat setelah sebuah bus kecil mengangkut rombongan seni warok terjun ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Raya Dukuh Bakalan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 9 orang penumpang di dalam bus mengalami luka-luka, dilarikan ke Puskesmas Bawang Batang. Peristiwa bermula saat rombongan kesenian dari Temanggung menuju lokasi pentas di wilayah Reban. Saat melintas di tanjakan, kendaraan di depan bus berhenti. Namun naas saat bus ikut berhenti, mesin mendadak mati. Salah satu penumpang berupaya mengganjal ban tapi tidak kuat menahan beban. Bus pun mundur tidak terkendali dan akhirnya terjun ke jurang. Polisi masih memeriksa sopir bus dan sejumlah saksi. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Seorang videografer di Kabupaten Karo dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil 20 desa. Sementara tak ada satupun kepala desa yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tersebut dinilai janggal dan membuat Komisi 3 turun tangan. Keadilan yang diyakini oleh penuntut umum Kabupaten Karo di dalam BAP penyidikan ke dalam surat tuntutannya. Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, harus duduk di kursi pesakitan dan didakwa jaksa melakukan markup anggaran untuk membuat 20 video profil desa di Kabupaten Karo. Dalam perkara ini, Amsal mengajukan proposal pembuatan video ke 20 desa di Kabupaten Karo dengan biaya 30 juta rupiah untuk setiap desa. Namun dari analisa auditor Inspektorat Kabupaten Karo, nominal pembuatan satu video hanya Rp24.100.000 dengan alasan seharusnya tidak ada biaya ide, editing, dan dubbing. Jaksa menyebut kerugian negara mencapai 200 juta rupiah. Kasus ini sudah bergulir beberapa bulan namun tidak ada satupun kepala desa sebagai penyedia anggaran yang ditetapkan sebagai tersangka. Hanya Amsal yang dituntut penjara 2 tahun dan denda 50 juta rupiah. Kalau saya melakukan markup sederhana, tinggal proposalnya tidak usah diterima. Kalau saya melakukan markup, tolong saya buat kalian semua pemerintah hanya mempunyai kuasa untuk mengatensi ulang kasus ini, ditinjau ulang, tolong kami. Saudara Amsal Kristi Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas. Kasus yang menjerat Amsal Kristi Sitepu menjadi perhatian Komisi 3 DPR. Melalui rapat dengar pendapat siang ini, Komisi 3 meminta penangguhan penahanan terhadap Amsal Sitepu. Komisi 3 DPR bahkan menyatakan siap menjadi penjamin atas penangguhan penahanan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai Lebaran, volume sampah rumah tangga di Jakarta melonjak, tapi pengangkutan sampah ke TPA Bantar Gebang masih terkendala pasca longsor beberapa waktu yang lalu. Akibatnya sampah menggunung setinggi 6 meter di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya merupakan tumpukan sampah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati yang nampaknya memang sudah menjadi pemandangan biasa bagi masyarakat yang beraktivitas di Pasar Induk Kramat Jati ini. Dan bisa Anda saksikan dari kaca Anda untuk sampah yang sudah menggunung ini ketinggiannya sudah mencapai hingga 6 meter pemirsa. Hampir menyamai tiang lampu penerang jalan atau bahkan ketinggiannya hampir mengalahkan dari truk pengangkut sampah itu sendiri. Memang pemirsa, setiap harinya truk pengangkut sampah ini juga silih bergantian untuk mengangkut sampah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati, akan tetapi hanya bisa mengangkut sebanyak 150 ton. Sedangkan limbah pasar yang dihasilkan di Pasar Induk Kramat Jati ini sebanyak kurang lebih 200 ton. Sehingga sisa dari sampah yang tidak terangkut ini akhirnya terus bertambah setiap harinya dan menjadi gunungan sampah. Berdasarkan informasi dari Perumda Jaya, Pasar Jaya ini mengungkapkan bahwa kurangnya armada pengangkut sampah ini juga menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan adanya tumpukan sampah setinggi 6 meter ini. Pemirsa, memang belum ada langkah konkret jangka panjang yang dilakukan dari pemerintah ataupun Dinas Lingkungan Hidup dan juga dari Perumda Pasar Jaya, sehingga memang dibutuhkan langkah yang konkret untuk jangka panjang karena tidak hanya membutuhkan 1 atau 2 truk pengangkut sampah, akan tetapi sekiranya kurang lebih 400 truk tronton agar bisa mengangkut seluruh sampah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati ini. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah agar aktivitas di Pasar Induk Kramat Jati ini dapat berjalan normal dan nyaman. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Seorang tentara Indonesia terkonfirmasi gugur dalam serangan ke markas UNIFIL di Lebanon. Diketahui Israel menyerang Lebanon pada hari Minggu 29 Maret lalu, dampak perang Amerika-Israel-Iran. Israel dilaporkan menyerang pangkalan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat. Kantor berita setempat melaporkan bahwa pasukan Indonesia diserang di pangkalan di Atshid Al-Qusir di distrik Marjayun. Terdapat korban jiwa dan helikopter telah membawa korban ke rumah sakit terdekat. Naas saat dikonfirmasi, salah satu tentara perdamaian dari Indonesia meninggal dunia dan 1 tentara lainnya dalam kondisi kritis.
Kini korban luka dirawat di Rumah Sakit St. George Beirut. Hingga informasi ini disiarkan, belum ada tanggapan dari Mabes TNI. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, apa jadinya jika Anda sedang santai, tiba-tiba ada ular kobra besar di dalam rumah? Ini terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana ular kobra sepanjang 3 meter masuk ke dalam rumah hingga membuat panik penghuninya. Inilah aksi petugas pemadam kebakaran sektor Tanjung Priok, Jakarta Utara saat mengevakuasi seekor ular kobra yang masuk rumah warga di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ular kobra sepanjang 3 meter ini masuk ke dapur dan gudang. Penghuni rumah yang panik langsung meminta bantuan petugas damkar untuk evakuasi. Dengan menggunakan peralatan lengkap, petugas berhasil menangkap hewan melata tersebut. Selanjutnya, ular dibawa ke pos damkar Tanjung Priok untuk kemudian diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam guna dilepasliarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Ardian. Inilah seputar iNews siang. Pemirsa, libur panjang Lebaran telah selesai. Jakarta kembali macet di mana-mana. Di hari pertama kerja dan masuk sekolah hari ini. Salah satu jalan di Jakarta yang macet adalah Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Sejak pagi, kendaraan pribadi dan motor merayap di tengah kemacetan. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya volume kendaraan dari arah Bekasi menuju kawasan perkantoran di Tebet dan Mega Kuningan. Pengendara mengaku pasrah karena tidak punya pilihan jalur lain demi menghindari kemacetan. Kemacetan lalu lintas juga terjadi di ruas jalan menuju kawasan perkantoran Sudirman Tamrin, Jakarta pagi tadi. Kemacetan mulai terjadi di kawasan Fatmawati Raya mengarah ke Panglima Polim, Jalan Sisingamangaraja hingga Jalan Sudirman. Kendaraan pribadi dan sepeda motor merayap menuju pusat kota. Selain jalanan yang mulai macet, aktivitas transportasi umum seperti Transjakarta juga ramai, halte penuh dan antrian mengular. Tak hanya jalanan yang mulai macet, hari ini seluruh kantor di Jakarta juga mulai beroperasi normal. Aparatur sipil negara atau ASN di DKI Jakarta kembali masuk kerja setelah libur dan cuti bersama Lebaran. Selama sepekan lebih, suasana Balai Kota DKI Jakarta kembali ramai. Para ASN sudah datang sejak pukul 7 pagi untuk mengikuti apel sebelum memulai aktivitas pekerjaan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan seluruh ASN DKI Jakarta untuk masuk kerja sesuai dengan jadwal normal. ASN yang melanggar dan bolos kerja akan terkena sanksi tegas. Pemirsa, penerapan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai swasta masih menunggu waktu dari pemerintah. WFH sebagai upaya pemerintah untuk menghemat bahan bakar minyak. Pegawai ASN dan swasta di seluruh Indonesia akan diberlakukan WFH bekerja dari rumah untuk menghemat BBM tanpa mengganggu layanan publik. Penerapan WFH bagi ASN diyakini dapat menekan penggunaan BBM sektor transportasi harian. Kebijakan pemerintah ini tidak akan mengganggu sektor utama, bahkan mampu menghemat BBM hingga 20% yang akan mengurangi subsidi energi. WFH direncanakan dimulai akhir bulan Maret 2026. Kebijakan WFH akan diberlakukan hanya untuk ASN dan pekerja swasta. Selanjutnya, kebijakan WFH ini dikendalikan dari beberapa sektor, seperti sektor pelayanan publik. Pemerintah akan menerapkan WFH 1 hari dalam sepekan karena mempertimbangkan efektivitas kerja. Kebijakan ini diusung dengan mempertimbangkan penghematan BBM sebanyak 20%. Rencana penerapan WFH selama 1 hari setiap pekan mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, namun menyambut positif. Yang saya tahu itu kemungkinan itu hari Jumat, tapi balik lagi nanti kebijakan pemerintah itu seperti apa. Kalau dari saya pribadi jujur mungkin di hari Rabu atau Kamis ya Mbak. Karena kalau misalkan Jumat ataupun Senin seperti yang ramai dibicarakan sama orang-orang, takutnya nanti malah ada oknum-oknum yang menyalahgunakan untuk nantinya mungkin keluar kota atau gimana. Padahal kan tujuan dari WFH itu untuk supaya kita bisa menghemat energi dan BBM. Warga berharap kebijakan ini dapat direalisasikan dan menghemat bahan bakar minyak.